Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Erlangga Hartarto berfoto dan bercanda dengan Bahlil Lahadalia di ibu kota Nusantara. Menariknya kelakar antara Erlangga dan Bahlil tentang kursi yang ditafsirkan oleh banyak pihak ada kaitannya dengan bursa Ketua Umum Partai Golkar usai Erlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum. Biar dapat semua boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertemu di sela kunjungan kerja ke ibu kota Nusantara. Momen ini merupakan kali pertama keduanya bertemu pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin. Di hadapan para menteri kabinet lain, Erlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama. Keduanya juga sempat berkelakar di tengah kecanggungan bursa Ketua Umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Bahlil yang hendak duduk bersama dengan para menteri lain kemudian menarik kursi yang posisinya berada di hadapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di momen inilah Erlangga melontarkan sindirannya soal kursi. Biar dapat semua boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Momen kelakar antara Erlangga dan Bahlil sontak membuat para menteri lainnya tertawa. Pasalnya candaan itu terjadi di tengah dinamika di internal Partai Golkar pasca mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Nama Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Beringin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga mengaku ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Ya pemirsa, Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Airlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Airlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Airlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Airlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Airlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan, dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Airlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Airlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Airlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar periode 2017-2024, diperiksa di Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2023. Ia hadir sebagai saksi kasus suap izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Pemeriksaan Airlangga yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian diperiksa selama 12 jam. Rencananya Kejagung akan kembali memeriksa Airlangga besok. Dalam kasus suap izin ekspor CPO, pemirsa, kerugian negara mencapai 6,47 triliun rupiah. Pemeriksaan Airlangga hasil pengembangan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu pejabat di Kementerian Perdagangan. Saat itu Kejagung juga ingin mengetahui tindakan penanggulangan dari Kemenko Perekonomian dalam mengatasi kelangkaan minyak di akhir tahun 2021. Dan pemirsa, mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar diprediksi berimbas pada peta politik dalam pilkada mendatang. Di Provinsi Banten, pemirsa, Golkar terancam menarik dukungannya terhadap Airin. Mundurnya Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar akan berimbas kepada pilkada di beberapa daerah, salah satu dia adalah Banten. PDI Perjuangan yang awalnya berpotensi kerjasama dengan Golkar kemungkinan batal. Airin Rahmidiani pun bisa gagal maju dalam gelaran Pilgub Banten. Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Namun hal ini dibantah Partai Golkar. Meski belum memastikan nasib Airin, namun Partai Golkar tekankan semua calon Golkar tetap berpeluang maju di pilkada mendatang. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Kontestasi pilkada di Banten saat ini terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, pasangan Andra Saudi Dimyati mendapat dukungan dari partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, kecuali Partai Golkar. Sementara di sisi lain, Partai Golkar mengusung kadernya Airin Rahmidiani untuk maju di Banten. Bahkan Partai Golkar sempat diprediksi akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar mendapat perhatian dari sejumlah partai politik. Salah satunya PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut mundurnya Erlangga mengejutkan karena terjadi saat Pilkada serentak 2024 sudah dekat. Mengejutkan karena ini dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa, yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu. Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung menyatakan belum akan memanggil Erlangga Hartarto dalam waktu dekat. Berikut keterangan Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan? Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media. Ya. Tetapi apapun yang berkembang di masyarakat, bahwa tentu perkembangannya jika ada perkembangan terkait soal itu, kami akan lakukan update. Ya, jadi supaya clear teman-teman media, hingga kini kami belum mendapatkan informasi soal itu, ya. Apakah akan dilakukan pemanggilan, kapan, seperti pertanyaan-pertanyaan teman-teman media, kapan dilakukan, di mana dilakukan, tentang apa, ya. Tetapi kami berjanji bahwa kalau memang ada perkembangan, kami akan segera melakukan update. Dan pemirsa, Yusuf Hamka alias Babah Alun resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar pada hari ini. Ia menyebut berhutang budi kepada Erlangga Hartarto yang baru saja mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Pengusaha Yusuf Hamka alias Babah Alun tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pukul 10 waktu Indonesia Barat Senin pagi. Ia hadir seorang diri untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Pria dengan julukan Bos Jalan Tol ini mengatakan surat pengunduran diri dibuatnya usai mendengar kabar mundurnya Erlangga Hartarto yang merupakan sahabat baiknya dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dalam suratnya, Yusuf Hamka menuliskan beberapa alasan pengunduran dirinya, di antaranya alasan usia dan keluarga. Ia pun menegaskan tak akan terjun lagi ke dunia politik. Kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak saya utang budi. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Erlangga? Juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi, tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik, dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik, atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi bunda. Pemirsa, sinyal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin kuat. Jika ini terjadi, maka PKS bisa membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024.
Namun hingga kini tak kunjung ada rekan koalisi sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024 dengan hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Namun, Anies hingga kini masih optimis bisa maju pada Pilgub Jakarta mendatang. Anies juga masih yakin PKS terus mendukungnya. Alhamdulillah, secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi, kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus. Masih berapa hari lagi nih? 18 sampai 20 hari ya. Ya, kita lihat. Di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang pendaftaran Pilkada serentak 2024, spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep bermunculan di kota Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan Kaisang 2024-2029. Spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mulai bertebaran di sudut-sudut kota Jakarta. Spanduk putih bertuliskan Kaisang 2024 hingga 2029 ini muncul menjelang masa pendaftaran pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai kemunculan spanduk adiknya menunjukkan semangat Kaisang yang sedang membara. Ia meminta publik untuk mendoakan yang terbaik. Berarti anak ini Kaisang lagi semangat-semangatnya. Doakan yang terbaik aja. Mas Gibran menyemangati nggak? Ya, kita doakan yang terbaik. Dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga. Kini publik pun menanti akankah Kaisang melaju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, besok Saka Tatal akan diperiksa Bareskrim Polri terkait keterangan palsu Aib dan Dede di kasus Vina. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.